Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama tadi melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian juga kita melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Alhamdulillah, ini satu nikmat dan karunia yang besar kepada kita, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang besar, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melalui nabinya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa puasanya umat ini itu pasti diterima oleh Allah, asalkan mereka berpuasa sebagaimana dan fardu-fardunya puasa dilaksanakan, yaitu niat pada waktu malam, kemudian menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu ibadah puasanya akan diterima oleh Allah, sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa puasa umat ini diterima oleh Allah SWT, kecuali 3 golongan yang puasanya tidak diterima, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Yang pertama, sabda baginda Nabi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, aqin liwalidai, yang membangkang atau yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, sabda baginda Nabi, orang yang terus-menerus meminum minuman keras, syaribul khamar. Jadi dia membiasakan diri atau terus-menerus minum minuman keras ini, puasanya tidak diterima. Karena keadaan dia berpuasa itu mungkin setengah sadar, atau bahkan mungkin tidak sadar secara total, sehingga walaupun dia tidak makan, tidak minum, tapi keadaan dia itu antara sadar dengan tidak. Kemudian yang ketiga, sabda baginda Nabi, yang puasanya tidak akan diterima itu adalah musahinun, yaitu orang-orang yang bermusuh-musuhan atau benci-membenci satu dengan yang lainnya. Makanya ada tradisi, bukan tradisi tapi anjuran sebelum berpuasa itu supaya kita saling memaafkan, mungkin terutama kepada orang tua. Kalau di kampung-kampung biasanya ziarah kalau yang orang tuanya sudah meninggal, ziarah ke kuburnya. Dulu ketika orang tuanya hidup, dia ini orang yang durhaka umpamanya, terus pokoknya tuanya diamuk terus, Sa'id bin Jubair dipukul, yang dimaksud memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Biar kamu sengaja berbuat dosa, lalu kamu mengharapkan pokoknya dia ini orang yang durhaka. Lah setelah orang tuanya meninggal, baru sadar. Sadar, wah saya dulu salah, sekarang mau tobat. Tapi bagaimana tobatnya sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia? Kalau masih hidup dia bisa minta maaf dan dia bisa berbuat baik, tapi ini sudah
meninggal. Dan pula mampu beramal. Maka seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya berbuat baik kepada orang tua sedangkan keduanya telah meninggal dunia? Maka baginda Nabi beliau menjawab di dalam hadis itu, kalau kamu berbuat baik kepada orang tuamu, yang pertama tad'u lahu, doakan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi Maka jangan lupa kita pada sholat, kemudian atau setelah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, itu kita mendoakan kedua orang tua. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami ini kecil. Jadi mendoakan kedua orang tua, terus kita doakan. Kemudian yang kedua, sabda baginda Nabi, menyambung silaturahim dengan kawan-kawannya orang tua ketika hidupnya. Ketika mereka dulu hidup, ada kawan-kawannya, bahkan mungkin saudaranya, artinya bibinya kita itu, bibi, paman, saudara-saudaranya orang tua, kemudian kawan-kawannya yang kita tahu, kita sambung hubungan silaturahim. Walaupun hanya sekedar datang untuk mengobrol dan sebagainya, untuk menyambungkan hubungan, ya, memperkenalkan diri. Niki adalah cara untuk berbuat baik kepada orang tua setelah meninggalnya. Kemudian yang ketiga, sabda baginda Nabi, cara berbuat baik kepada orang tua, wa tasaddaq lahuma, bersodakoh untuk kedua orang tua. Sehingga di dalam riwayat juga diterangkan bahwa yang mulia baginda Nabi, beliau daharan, beliau makan dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Tapi beliau menyediakan piring yang ketiga, diberi makanan. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini untuk siapa? Padahal kita ini kan cuma berdua, kok ada engkau menyediakan piring yang ketiga? Baginda Nabi beliau bersabda, ini aku sedekahkan, aku berikan kepada fakir miskin, yang pahalanya aku hadiahkan untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala, istri beliau baginda Nabi. Karena Khadijah ini beliau mendampingi baginda Nabi di saat baginda Nabi itu dalam kesusahan dan tekanan-tekanan yang besar di permulaan-permulaan Islam. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal 3 tahun sebelum hijrahnya yang mulia baginda Nabi. Jadi beliau tidak menemui zaman kemuliaan Islam atau zaman kemudahan-kemudahan setelah hijrahnya baginda Nabi. Karena setelah Rasulullah itu hijrah, maka baginda Nabi dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa selepas ini Allah akan membuka daerah-daerah atau wilayah-wilayah di mana mereka akan menerima Islam. Betullah selepas hijrahnya Rasulullah ke Madinah tahun 13 kenabian atau 3 tahun setelah wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah, itu Islam tersebar di Jazirah Arab. Orang-orang menerima Islam, bahkan berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga diceritakan dalam surat Al-Fatah, idza jaa nasrullah, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan-pembukaan, di mana wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, menerima Islam. Jadi baginda Nabi di zaman sebelum beliau wafat atau di zaman setelah hijrahnya beliau
orang masuk Islam niku satu kampung masuk Islam, satu suku masuk Islam, bahkan satu bangsa masuk Islam, menyatakan dirinya. Dan beliau telah mengirim para sahabat beliau, mengirim para sahabat untuk mengajari Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Lah Khadijah beliau tidak menangi zaman itu, karena kedahuluan beliau meninggal dunia, dan di saat sangat tertekannya umat Islam di awal-awal kenabian, sangat tertekan. Bahkan beliau telah menghabiskan seluruh harta beliau untuk membantu dakwahnya yang mulia baginda Nabi. Di dalam riwayat itu baginda Nabi beliau keluar dalam keadaan dirinya pakaiannya bersih, tapi kembali dalam keadaan kotor, dipenuhi dengan kotoran karena penentangan-penentangan dari kaum beliau. Maka beliau di saat beliau, bahkan di saat beliau makan, beliau mengingati istri beliau, Sayyidah Khadijah. Beliau bersedekah untuknya, diberikan kepada fuqara dan masakin, dihadiahkan pahalanya untuk istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Maka cara berbuat baik seseorang kepada orang yang telah meninggal dunia, terutama orang tuanya, itu diantaranya adalah bersedekah yang pahalanya dikhususkan untuk kedua orang tua. Maka kalau ini dilakukan secara terus menerus, terutama mendoakan orang tua ini, nanti Allah akan mencatat orang atau anak yang membangkang itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan ini ibadah puasa itu dari umat ini, siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa, Allah berjanji ibadah puasanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Dan memang ibadah puasa ini tidak bisa diganti dengan ibadah-ibadah yang lain, hanya bisa dengan puasa itu saja. Kemudian kita melaksanakan ibadah puasa karena diperintahkan untuk puasa, begitu pula kita tidak berpuasa pun karena dilarang untuk berpuasa. Apa ada hari-hari yang orang itu tidak boleh berpuasa? Nah, ini ada hari-hari di mana kita itu dilarang untuk berpuasa. Wa yahrumu, dan haram apa siyamu khamsati ayamin, puasa 5 hari. Al-idani, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi as-salasatu, dan hari-hari tasyrik yang 3. Ini 2 hari yang 5 hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. 2 hari raya, hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha. 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah. Ini hari yang kita orang Islam haram berpuasa. Kalau kita sengaja berpuasa padahal kita tahu bahwa itu dilarang, maka justru kita berdosa. Puasa yang berdosa ini puasa pada 5 hari. Ditambah kemudian 3 hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik ini adalah hari kesempatan bagi umat Islam untuk berkorban. Bagi siapa saja yang dia menyembelih hewan pada saat itu, hewan kurbannya, maka itu dicatat oleh Allah sebagai sembelihan kurban. Kurban ini dari kata-kata kuroba, maknanya mendekat
atau mendekatkan diri kepada Allah dengan kita irokatid dam tadi, mengalirkan darah hewan korban kita sembelih semata-mata untuk melaksanakan hari raya kurban, itu melaksanakan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 hari ini haram berpuasa. Kita 1 bulan Ramadan berpuasa karena memang diperintahkan. Kemudian 5 hari ini tidak berpuasa karena memang dilarang. Kemudian 1 yang makruh berpuasa. Wa yukrahu, dan dimakruhkan saumu yaumis syakki, puasa pada hari keragu-raguan. Illa yuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau memang sudah menjadi kebiasaan baginya. Kebiasaan maksudnya dia mungkin biasa puasa Senin Kemis, ya. Atau mungkin dia biasa puasa hari pertengahan bulan 13, 14, 15, atau 14, 15, 16 dari setiap bulan Komariah atau bulan Hijriyah. Biasa dia melaksanakan itu. Kok bertepatan Yaumus Syak itu dengan hari yang menjadi kebiasaan dia berpuasa? Berpuasa untuk dia ini tidak makruh. Tapi untuk orang yang tidak ada kebiasaan yang seperti itu, berpuasa pada hari itu adalah hukumnya makruh. Itu hari apa ini? Yaumus Syak. Wa huwa Yaumus Syak itu yaumus salasina min Sya'ban. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Ini namanya Yaumus Syak. Seperti kemarin penetapan isbat itu adalah hari Jumat, ya. Jumat atau tanggal 28 Sya'ban. Nah, kemudian Sabtunya 29 Sya'ban. Kemudian Sabtunya ditetapkan sebagai 1 Ramadan, sehingga Sya'bannya itu hanya 29 hari. Sya'ban 29 hari. Sabtunya masuk bulan suci Ramadan. Lah seandainya Sabtu itu umpamanya ini belum ditetapkan sebagai 1 Ramadan umpamanya, maka tanggal 30 itulah yang disebut Yaumus Syak. Kita orang Islam yang tidak punya kebiasaan berpuasa atau tidak menetapi kebiasaannya pada hari itu makruh hukumnya untuk berpuasa. Karena setelah Sabtu jelas nanti setelah 30 itu akan masuk 1 Ramadan. Sehingga puasa 1 Ramadannya itu sudah dimulai dengan puasa yang lain, di mana diperselisihkan 30 itu Ramadan atau belum. Ini namanya Yaumus Syak. Ini aturannya seperti itu. Pokoknya tanggal 30 bulan Sya'ban itu kita makruh untuk berpuasa. Sehingga puasanya itu betul-betul 1 Ramadan puasa. Maksudnya begitu. Ini yang disebut sebagai Yaumus Syak, yang dimakruhkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana kalau orang ini meninggal dunia dan punya tanggungan puasa? Waman utawi sapa wong iku mata sedo sapa siman wa alihi lan iku tapi ngatasé man siamun utawi puasa min Ramadan saking bulan Ramadan. Ut'ima mongko diganti panganan apa siamun min Ramadan anhu saking man likul yaumin iku tetep saben-saben dino mudun utawi sak. Wasyaikhu utawi wong kang banget tuane iku in ajaza lamun ta apa sapa si syaikh anis saumi saking puasa yuftiru mongko kena ora puasa sapa si syaikh
wa yut'imulan awi panganan sapa si syaikh an kulli yaumin saking saben-saben dina muddan ing sak mud. Orang yang dia ini punya tanggungan puasa, kemudian dia meninggal dunia, maka untuk 1 hari yang dia tidak berpuasa itu sebagai gantinya memberi makanan kepada fuqara dan masakin, yaitu 1 mud makanan. Ini orang yang punya tanggungan puasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man mata wa alihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Manutai sapane wong iku mata sedo sapa siman wa alaihi lan iku tapi ngatasi man siyamun utai poso, tanggungan poso, shoma mongko puasa anhu saking mang sapa walihu waline man. Bisa juga diganti dengan puasa. Dalam sebuah riwayat, kalau dia ini ada tanggungan puasa, maka wali dia atau ahli waris dia boleh mengganti puasanya itu dengan puasanya mereka untuk orang yang dalam perwalian dia atau orang dalam yang diwarisi oleh dia ini untuk mengganti puasanya yang dia tidak sempat berpuasa. Umpamanya seseorang sedang bepergian, ya. Sekarang bepergian, katakanlah karena untuk ada urusan pekerjaan atau berdagang atau apa, sehingga waktu perjalanan itu karena jauh dia tidak berpuasa, tidak apa-apa, ya. Karena sedang dalam perjalanan. Tapi wajib diganti. Lah ternyata setelah kepulangannya itu belum sempat dia mengqadha puasa itu, dia kedahuluan meninggal dunia umpamanya. Sehingga ada tanggungan puasa yang dia tidak, yang belum dia bayar, yang belum dia kerjakan. Maka boleh ahli waris dia, yaitu anak-anaknya atau istrinya atau siapa saja atau keluarganya menyewa orang lain untuk mengganti puasanya si mayit ini, boleh. Jadi niat untuk mengqadha puasanya si mayit yang meninggal itu karena ada tanggungan puasa. Atau dalam fikih ini memberi makanan 1 mud untuk 1 hari yang dia terlepas tidak melaksanakan ibadah puasa, diberikan kepada fakir miskin. Nah, pemberiannya itu apakah harus berganti-ganti? Umpamanya tidak puasanya 5 hari, ini 1 hari diberikan kepada 1 orang, besoknya lagi atau sekalian sudah 5 hari ini pada 1 orang ini. Ini kalau dalam aturan fikih ini tidak boleh. Tidak boleh diberikan yang 5 hari itu 1 mud itu kepada 1 orang. Tapi kalau 5 hari ya 5 fuqara dan masakinnya. Terutama orang-orang yang dekat dengan si mayit, yang bukan menjadi tanggungannya si mayit, itu lebih didahulukan daripada memberikan fidyahnya itu kepada orang-orang yang jauh. Umpamanya ini keluarga yang dekat, yang memang bukan dalam tanggungan dia, seperti bibinya atau pamannya atau mungkin sepupunya atau siapa gitu, yang masih ada hubungan kekerabatan walaupun sudah agak jauh, itu lebih didahulukan daripada yang lain-lainnya yang hubungannya dengan si mayit tidak begitu dekat. Ini lebih didahulukan. Atau seharga 1 mud itu, ya.
seharga itu. 1 mudnya berarti 6 on. 6 on makanan. Kira-kira kalau dimasak itu ya 1 besek gitu ya. 1 besek. Seperti beseknya orang selamatan yang biasa kita laksanakan ya. 1 besek itu diberikan kepada fuqara dan masakin. Kalau dihargai umpamanya itu 20.000 umpamanya, ya itu sudah yang wajib itu segitu. Dan itu diberikan 1 orang ya. Besoknya 1 orang lagi yang lain begitu, atau diberikan hari itu tapi orangnya berbeda. Sehingga kalau umpamanya tanggungan puasanya 10 ya 10 orang. Tidak boleh jatah 10 orang itu diberikan kepada 1 orang, gue sampean semua begitu, itu tidak boleh. Sehingga apa ini maksudnya ini? Kemanfaatannya itu lebih luas. Ini diantara maksudnya kenapa mungkin hikmahnya syariat itu mengatur seperti itu supaya kemanfaatannya lebih luas kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya fidyahnya itu diberikan kepada 1 orang, tapi 1 orang yang berbeda. Berbeda-beda orangnya yang menerima. Begitu pula wasyaikhun, orang yang tua. Ataupun walaupun dia ini belum tua tapi tidak mampu melaksanakan puasa. Karena keadaannya, mungkin fisiknya lemah atau katakanlah ada penyakit atau apa, sehingga tidak bisa berpuasa. Kalau puasa itu, wah ini langsung tambah parah penyakitnya. Sekarang ini kan ada orang sakit lambung ya, asam lambung atau apa. Kadang kalau berpuasa itu panas, ini perut ini bisa kayak cepat terbakar. Memang tidak bisa berpuasa. Maka orang yang tua atau orang yang dia ini sakit atau tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka tidak apa-apa tidak berpuasa. Enggak usah puasa. Nah, nanti untuk mengganti yang dia tidak mampu berpuasa itu, dia memberikan makanan kepada fuqara dan masakin sama. Untuk 1 hari tidak berpuasa itu 1 mud makanan tadi. Ini untuk orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Begitu pula termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa itu adalah wal hamilu wal murdi'u. Wal hamilu utawi wanita ingkang hamil, wal murdi'u lan wanita yang menyusui, iku in khafata lamun tawadi sapa si hamil lan murdi'ah ala ampusi ma ing atase awadene hamil lan murdi'ah, aftarata maka kena ora puasa sapa si hamil lan murdi'ah. Wa alaihi malik wajib ing atase hamil murdi'ah al qada'u utawi ngodoi puasa. Wa in khafata lamun tawadi sapa si hamil lan murdi'ah ala auladihi ma ing atase pira-pira ane hamil murdi'ah, aftarata maka kena ora puasa sapa si hamil murdi'ah. Wa alaihi ma al qada'u wal kafaratu. An kulli yaumin mudun wa huwa litrun wa sulusun bil iraqi, maksudnya 1 rital dan 1/3 menurut takarannya orang Irak. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, kalau khawatir atas keselamatannya, dia tidak yang lain, dirinya ini. Kalau dia puasa, wah ini bisa lemah, nanti bisa pingsan, atau hamil nanti badannya lemas, nggak bisa apa-apa, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka tidak usah berpuasa. Lah yang khawatir atas keselamatan dirinya, itu wajibnya itu hanya mengqadha, mengganti pada hari yang lain ketika dia ini sudah mampu untuk mengganti. Tapi kalau khawatirnya ini hanya atas keselamatan anaknya, kalau dirinya tidak apa-apa.
kuat berpuasa. Atau dia menyusui juga tidak apa-apa, dirinya itu kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Sing dikhawatirkan itu anaknya. Kalau dia ini puasa, khawatir anaknya yang sakit. Mungkin nanti ASI-nya itu panas sehingga anaknya ini jadi pilek, jadi batuk atau jadi apa. Khawatir itu anaknya. Kalau dirinya kuat, maka wanita yang seperti itu dia ini wajib mengqadha pada waktu yang lain, kemudian juga wajib membayar fidyahnya atau membayar kafarohnya. Kafarohnya itu apa? Kafarohnya sama 1 mud makanan diberikan kepada fuqara dan masakin. Ibu-ibu itu mengalami masa-masa ini, ketika nanti masanya setelah menikah dia akan hamil, bahkan dia akan menyusui, dan ini hal yang berat. Kok berat ini? Ya karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran itu kehamilan itu berat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik wa ilayal masir. Ini Allah menyebutkan dalam Quran tuh wanita yang hamil itu adalah kesusahan. Wahnan ala wahn, kepayahan atas kepayahan. Bagaimana dia menggendong anaknya yang mungkin bobotnya ada yang 2 kilo, 3 kilo, kemana-mana dibawa terus. Dan Allah yang maha tahu yang berat ini, yang sanggup memikulnya itu adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya nggak mampu ini. Sehingga yang hamil itu malah ibu-ibunya. Walaupun bapak-bapaknya kelihatannya gotot, kuat, tapi untuk kehamilan itu yang mampu menanggungnya itu adalah wanita-wanita kita. Lah mereka ini ketika hamil dan menyusui itu kadang mengalami macam-macam kesulitan, sehingga kalau bulan Ramadan tidak mampu berpuasa, tidak apa-apa, tidak berpuasa. Nah, cuma nanti ada tanggungannya karena untuk mengganti. Dan ini telah disebutkan oleh yang mulia baginda Nabi dalam riwayat bahwa Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami wanita-wanita itu diperintah oleh yang mulia baginda Nabi untuk mengqadha puasa. Karena puasa itu 1 tahun sekali. Dalam 1 tahun itu 1 bulan itu saja puasa yang wajib. Sehingga kalau terlepas itu diwajibkan untuk diqadha. Tetapi kalau sholat tidak wajib diqadha. Bukan tidak wajib lagi, tidak usah diqadha, tidak boleh malah. Kecuali kalau sudah masuk waktu, okay? Umpamanya ini waktu subuh nih, okay? Ini waktu subuh. Waktu subuh sudah masuk waktu. Ini di masjid sudah azan, kemudian sudah sholat, bapak-bapaknya sudah kembali ke rumah masing-masing. Lah ibu-ibunya ternyata masih bersih-bersih diri, mau persiapan sholat. Lah kok keluar darah saat itu, umpamanya keluar darah haidnya. Belum sempat sholat subuh, maka subuh yang ini saja yang memang sudah masuk waktu itu yang diqadha. Nanti tapi kalau sudah suci, setelah suci itu boleh mengqadha itu sewaktu-waktu, walaupun sholat subuh diqadha di waktu malam, diqadha di waktu siang, itu tidak apa-apa. Yang ini saja yang diganti. Adapun yang selepasnya itu tidak wajib diganti. Kenapa? Karena ini sudah masuk waktu, seharusnya dia ada kesempatan untuk melaksanakan, tapi belum sempat dilaksanakan. Lah itu wajib diqadha. Tapi selain itu tidak.
Umpamanya kebiasaannya ini 7 hari atau 8 hari atau bahkan 10 hari umpamanya keluar darahnya, yang selama itu sholatnya tidak usah diqadha. Ini untuk ibu-ibu. Karena apa? Ini karena sulit nanti kalau mengqadha sholat. Tapi kalau puasa ketika sudah mampu itu wajib diqadha. Supaya tidak berat tuh bagaimana? Supaya tidak berat, kafarohnya, mutnya dibayar lebih dulu. Boleh pada bulan Ramadan itu ataupun selepas bulan Ramadan. Tapi jangan nunggu sampai Ramadan berikutnya ya. Tapi sekarang ini ketika ada kemampuan atau masa umpamanya, maka dilebihkan masanya ini. Dilebihkan, lebihnya itu diniatkan sebagai kafaroh dia atau bayar mutnya. Diberikan kepada fuqara dan masakin. Nah itu qadanya bagaimana? Qadanya nanti nggak apa-apa. Ketika sudah mampu, longgar, baru mengqadha. Loh bagaimana kalau berurut-urutan ini anaknya? Tahun ini puasa, tahun ini hamil. Terus puasa tahun depan masih menyusui, belum bisa puasa lagi. Tahun depannya lagi hamil lagi umpamanya ini. Berturut-turut seperti itu bagaimana? Ya tetap bayar fidyah yang bisa dilaksanakan itu didahulukan. Lah nanti yang puasa-puasanya yang terlupa itu diqadha nanti pada waktu yang lain. Yang tidak sempat berpuasa diganti. Menggantinya itu ya 1 hari saja. Cuma kan nanti sekemampuan dia. Kalau mampu langsung lebih baik. Kalau tidak mampu dipaskan umpamanya dengan puasa-puasa waktu puasa sunnah, Senin Kemis, puasa pertengahan bulan, atau puasa pada hari-hari yang dianjurkan berpuasa, seperti puasa pada bulan-bulan Asyharul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, ataupun dengan puasa-puasa yang lain yang dia mampu, dia niatkan semuanya itu untuk mengqadha puasa dia yang sebelumnya belum sempat dia kerjakan. Lah, belum sempat juga sampai kedahuluan meninggal dunia umpamanya ya. Maka ahli warisnya yang tahu itu mengganti dengan memberikan 1 mud makanan tadi sebagai ganti untuk keluarga dia yang tidak mampu berpuasa. Niki maksudnya nopo niki? Maksudnya ada mud, kafaroh dan sebagainya. Maksudnya supaya kita ini mendapatkan keberkahan atau mendapatkan kebaikan dari bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang diagungkan dan punya hubungan nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Lah itu akan kita dapatkan kemuliaan itu ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika tidak mampu kita melaksanakan kafarohnya atau membayar kafarohnya yang kita tidak berpuasa. Maka kita akan dapat pahala keberkahannya Ramadan itu secara utuh sebagaimana orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Para bapak dan para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, niki beberapa keterangan yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Lah monggo mungkin bapak ibu-ibu dan pertanyaan atau napa nggih yang mungkin mau ditanyakan. Nggih. Mungkin ada. Nggih, mungkin ada kurang jelas atau repot nggih. Nggih. Oke.
Kenapa Pak Haji? Apa tadi pertanyaan? Yang pertama, hah? Oke, fidyah niku bisa dibayar pada hari itu boleh, itu lebih baik, karena fidyah niki termasuk kebaikan, dan bersegera untuk kebaikan niku adalah diutamakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, niki diantara dasarnya. Jadi umpamanya ini kita tidak mampu berpuasa karena hamil umpamanya, atau karena menyusui, atau karena sakit, kemudian mau langsung dibayar saat itu lebih baik ketika ada kemampuan, Umpamanya belum sempat, boleh juga di hari-hari yang lain, bahkan di luar bulan Ramadan pun boleh. Tidak harus alal faur, istilahnya seketika itu dibayar langsung, tidak. Jadi menurut kemampuannya, tapi tetap yang terbaik itu adalah bersegera membayar. Sudah umpamanya ini satu hari ini memang tidak bisa berpuasa karena sedang menyusui atau karena sedang sakit atau apa, maka langsung diganti, karena saya nggak puasa ini saya bayar nih fidyahnya. Dan tidak perlu kita menyebutkan, diberikan kepada fakir miskin, ini fidyah saya, ini tidak perlu. Kecuali kalau dia bertanya umpamanya, saya nggak mau nerima kalau nggak tahu ini maksudnya apa begitu. Kalau apa bertanya begitu perlu dijelaskan, ya dijelaskan. Kalau tidak, nggak perlu kita menyampaikan ini fidyah saya, ini begini dan sebagainya. Tidak, pokoknya diberikan niat kita untuk membayar fidyah kita yang tidak sempat kita berpuasa. Boleh dirinya sendiri, boleh juga orang lain yang membayar. Yang membayar orang lain itu maksudnya suaminya, apa anaknya. Karena dia sakit kan nggak bisa bayar fidyahnya. Yang bayar ya mungkin nanti anak-anaknya. Atau kita bilang, nak saya ini nggak puasa, ini tolong bayarkan fidyah saya untuk saya tidak berpuasa. Nanti anaknya akan membayar, dan dia ini tidak perlu mengatakan ini fidyah bapak saya, ibu saya atau siapa, tidak perlu. Pokoknya diberikan saja, Mbah niki dari kami, begitu aja sudah nggak apa-apa. Kecuali umpamanya bertanya, enggak ini apa detail dan sebagainya, itu baru kita menerangkan ini fidyahnya simbah saya atau apa untuk kita menjawabnya. Itu niku nggih. Jadi tidak harus langsung, tapi tetap yang terbaik itu disegerakan. Boleh pada bulan Ramadan itu, boleh di luar bulan Ramadan. Boleh langsung umpamanya yang dia tidak puasa itu 1 bulan itu karena sedang menyusui umpamanya, atau karena sedang hamil, 1 bulan itu tidak puasa. Langsung bayar untuk 1 bulan begitu juga boleh. Atau di luar bulan Ramadan pun pas ada rezeki umpamanya, dia menghitung ini 20.000 satu harinya ini, dikali 30 hari umpamanya Ramadannya itu, berarti pinten Pak? Ya, sekitar 18 kilo. Atau kalau diuangkan itu berarti umpamanya 20.000 kali 30, 600.000 nopo. Nah, sekitar 600.000 langsung dikeluarkan, diberikan kepada 30 orang, berarti 30 orang. Jadi jangan 600 itu 600.000 umpamanya nilainya kita menghitungnya itu diberikan ke 1 orang, itu jangan, ya. Itu yang tidak bolehnya itu. Karena apa? Maksudnya supaya kemanfaatan dari dia ini bisa dirasakan oleh yang lain. Karena namanya fuqara dan masakin, orang yang memang tidak punya, itu walaupun sedikit itu sangat
berpengaruh untuk dia. Dan kemanfaatan kita itu bisa dirasakan tidak oleh satu orang saja, tapi beberapa orang. Jadi satu hari itu satu mud makanan diberikan. Nah, kalau mau langsung ya 30 orang. Tapi kalau umpamanya 30 hari setiap hari kita membayar, juga jangan kepada orang itu terus, ya. Tanggung begitu umpamanya ini pokoknya 30 hari ini orang itu terus kita bayar fidyah kasih terus, itu juga kalau secara fidyah ini dalam fikih itu tidak boleh begitu. Jadi diberikan kepada 30 orang kalau untuk 30 hari. Ini aturannya begitu, ya. Untuk kitanya, ya. Adapun orang lain nanti memberikan kepada orang yang sama, itu tidak masalah. Ya. Tapi untuk kitanya itu harus satu hari itu pada satu orang, dan satu hari berikutnya kepada satu orang lagi yang berbeda, begitu. Supaya kemanfaatannya itu besar. Nah, kalau nggak ada di kampung ini umpamanya orangnya mampu semua, ya maka di kampung lain. Dan bisa dititipkan, ya. Fidyah itu tidak usah kita langsung. Kalau kitanya langsung itu mungkin kalau kampung lain kesulitan. Tapi bisa kita titipkan umpamanya kepada siapa di masyarakat situ, Pak RT-nya apa siapa, biar disalurkan ini fidyah saya, tolong disampaikan kepada yang berhak di sekitar sini. Kira-kira ada berapa umpamanya. Nanti biar dibagikan oleh orang-orang di sekitar itu juga tidak apa-apa. Tidak harus kita langsung memberikan. Seperti zakat nih, ya. Zakat tuh bisa dilewatkan amil. Dan itu lebih baik lewat amil itu karena nanti akan bisa lebih tertata dan kemanfaatannya lebih besar, lebih luas. Daripada kita langsung memberi nanti kadang menurut kita itu sudah tepat, tetapi dalam prakteknya nanti mungkin akan bertumpu-tumpu atau bahkan mungkin kurang dan sebagainya. Yang lainnya itu akan menyebabkan dia ini, wah sana kok lebih banyak, saya sedikit dan sebagainya. Sehingga dilewatkan amil itu lebih baik, amil zakat. Termasuk juga fidyah. Kita titipkan lewat siapa begitu untuk membayar fidyah kita, menyampaikan fidyah itu lebih baik. Ya, insya Allah begitu, ya. Nggih. Oh, nggih. Mengqadha salat. Mengqadha salat, ya. Jadi qadha salat itu yang mampu, yang kita ingat, ya. Mungkin dulu waktu mudanya itu ya belum sadar lah umpamanya. Atau ya kadang salat kadang tidak begitu. Yang pokoknya nggak ingat lah. Ya dulunya itu kadang sholat begitu, tapi juga kadang nggak sholat begitu, tapi nggak ingat berapa rokaatnya, berapa harinya yang dia tidak sholat itu. Maka gantinya itu adalah mengqadha yang diingat saja. Yang diqadha dalam sholat itu yang diingat saja. Adapun yang sudah tidak ingat itu, gantinya adalah dengan menjaga sholatnya sekarang ini ketika dia sudah ingat atau sudah sadar lah begitu. Sekarang ini sudah sadar, lah ini kita perhatikan sholat kita dengan niat untuk mengganti sholat-sholat yang sudah lama, mungkin ada yang bolong-bolong. Tapi kalau ada yang diingat, saya ingat betul yang setahun yang lalu itu nggak sholatnya sekian kali, maka itulah yang diganti. Dan menggantinya itu umpamanya kalau mampu sholat subuh itu waktu subuh qadha sholat subuh, umpamanya tidak subuhan itu ingatnya ini 10 kali, langsung 10 kali waktu subuh boleh. Oh nggak mampu saya seperti itu, ya setelah sholat subuh lagi yang subuh berikutnya itu untuk mengqadha 1 kali. Nanti waktu zuhur ada yang
sholat zuhurnya yang lupa, yang harus diqadha nanti sholat zuhurnya diqadha pada satu kali. Setiap waktu sholat boleh seperti itu. Tetapi juga boleh walaupun ba'da subuh qadha itu boleh mengqadha sholat zuhur, sholat asar walaupun bukan waktunya. Karena mengqadha sholat itu tidak harus pada waktunya sholat. Waktunya sholat tersebut. Umpamanya sholat isya, kita niatkan untuk mengqadha sholat subuh kita, sholat zuhur, sholat asar, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Seumpama saya kalau zuhur ingatnya itu 10 kali tidak sholat, maka zuhurnya waktu zuhur diganti, diqadha umpamanya bisanya 1 kali dulu. Besok zuhurnya lagi, setelah sholat zuhur niat lagi sholat lagi untuk mengqadha sholat zuhurnya itu juga boleh. Jadi bukan, maksudnya apa ini yang paling utama, qadha itu adalah langsung alal faur. Begitu ingat langsung diqadha. Tetapi kalau tidak mampu, boleh sekemampuan dia. Sekemampuannya boleh. Dan tidak harus mengqadha waktu sholat itu pada waktunya sholat itu. Tidak harus. Jadi sholat zuhur kita bisa gunakan untuk mengqadha sholat maghrib, sholat subuh, boleh. Tidak harus mengqadha sholat subuh pada waktu subuh. Itu tidak harus seperti itu. Untuk mengqadha sholat. Lah, untuk gantinya setiap sholat sunnah itu diniatkan untuk sholat qadha. Ini umpamanya mau qobliyah subuh, padahal dia punya tanggungan sholat subuh, maka niatnya untuk sholat qobliyahnya itu diniatkan untuk mengqadha sholat subuh yang dia terlewat itu. Ini umpamanya qobliyah zuhur, ada waktu sholat maghrib yang dia ini tidak sholat umpamanya, kemudian dia niatkan untuk mengqadha sholat maghribnya itu dengan waktu qobliyah zuhur itu boleh. Ini sholat aja 3 rakaat, niatnya mengqadha maghribnya yang dia tidak sempat sholat atau belum dikerjakan. Jadi tidak harus sholat subuh, qadha sholat subuh pada waktu subuh, tidak. Pertama. Terus tidak harus mengqadha sholat itu pada waktunya itu, tidak. Boleh pada waktu yang lain. Para bapak dan para ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sedikit ini yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kepahaman, memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wa hifdzal mursalin wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna li ihya'i lailatul qadar warzuqna li ihya'i lailatul qadar. Allahumma ja'al Ramadan hadza barakatan lana wa li ahli baitina wa li sairil muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.